Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari Teknik Elektro kelas 06 TLE 003. Nama saya 2010 10100 214. Di sini saya akan memberikan sebuah sedikit presentasi tentang pengantar jaringan komputer dan macam-macam topologi jaringan. Oke, langsung aja. Yang pertama, apa sih itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer itu adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik ya. Jadi secara elektronik antar komputer atau saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Jadi tujuan dari jaringan komputer itu adalah eh, agar setiap bagian dan jaringan komputer dapat meminta dan memberi layanan. Oke, sekarang kita masuk apa aja sih jenis-jenis jaringan komputer itu. Nah, yang tadi saya jelasin. Yang pertama adalah kita ada PAN atau Personal Area Network. Jadi jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya seperti kantor, rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar atau menggunakan jaringan PAN. Oke, di sini yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Jadi jaringan LAN ini tuh berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil ya. Nah, dan ini merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapannya itu jaringan LAN, yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Jadi banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada telepon ring atau internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan WiFi yang biasa kita pakai sehari-hari, atau modem juga, atau dengan bisa dikenal dengan WLAN, wireless local area network. Nah, di sini yang ketiga itu ada CAN, campus area network. Jadi campus area network ini bisa dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, metropolitan area network ya, MAN. Jadi lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Nah, untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi perangkat komputer ini tuh bisa menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota. Jadi besar skalanya. Nah, pada jaringan yang sama, jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Kalau LAN kan biasanya untuk kayak misalkan di sekolah, kalau ini tuh di kota. Terus yang berikutnya adalah internet. Nah, internet ini jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Jadi ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Rata-rata keseharian kita itu pakainya internet ya, untuk WhatsApp, bahkan YouTube pun, TikTok mungkin itu pakainya internet. Nah, ada lagi yang terakhir tuh namanya VPN, Virtual Private Network. Jadi VPN ini merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Jadi VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Nah, saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium yang berbayar ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke ini kita masuk ke jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi apa aja sih itu. Yang satu ada broadcast dan point to point. Nah, broadcast ini apa sih? Nah, broadcast itu jadi jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Nah, yang kedua point to point.
point-to-point ini tuh jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari suatu perangkat menuju perangkat yang lain untuk dapat mengirim sebuah paket tujuan alamat. Maka perlu untuk melewati beberapa mesin yang kemungkinan berbeda jarak. Nah, jadi oleh karena itu algoritma Roto ini sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Sekarang kita masuk ke topologi jaringan ya teman-teman. Jadi topologi jaringan itu apa sih topologi jaringan? Jadi topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nirkabel itu tanpa kabel, teman-teman. Contohnya kayak wireless gitu ya. Oke, ini kita masuk ke jenis-jenis topologi jaringan ya. Yang pertama ada topologi bus, ada topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Nah, kita masuk ke topologi bus. Oke, nah di sini kita jelaskan perinci ya. Kita mulai dari topologi bus. Apa sih itu topologi bus? Jadi topologi bus itu merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Nah, kelebihan dari topologi bus sendiri itu yaitu kita melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Jadi, nah kalau kekurangannya ini tuh yang memiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada seluruh jaringan. Jadi kalau ada satu yang putus nih itu semuanya kena biasanya. Nah, ini gambar contoh gambar skema topologi bus ya. Lanjut yang kedua itu ada topologi ring. Nah, topologi ring ini atau topologi cincin merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat yang telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari suatu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Nah, sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Ini hampir sama kayak topologi bus ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh gambar skema topologi ring ya. Jadi dia yang melinter. Oke, yang ketiga itu lanjut ke topologi star. Topologi star atau topologi bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Nah, kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Namun, kelemahan dari topologi ini tuh membutuhkan daya yang besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Jadi ini berbeda dengan topologi bus dan topologi yang sebelumnya ya. Jadi di sini tuh kalau topologi bus itu kan kalau satu kena dia semuanya terganggu. Nah, kalau ini tuh enggak, karena dia punya kabel sendiri-sendiri, punya entitas sendiri-sendiri. Tapi biayanya juga lumayan agak mahal. Nah, ini contoh topologi starnya. Jadi di tengahnya itu ada hub. Nah, workstation itu lanjut ke masing-masing device. Nah, ini topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub ini berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Nah, ini contoh topologi tree atau pohon ya. Jadi dia mengakar, bisa bilang tumbuh lah. Oke, lanjut ke topologi mesh.
Apa sih itu topologi mesh? Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Nah, antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, nah, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi ini tuh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dari penyediaan kabel, yang sama seperti topologi star. Oke, nah ini contoh topologi mesh. Jadi dia itu gabungan antara topologi plus dan bintang. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang sedikit saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.